Halo semua, kembali lagi di channel Kode Awan ya. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Hari ini saya akan kembali lagi melanjutkan series belajar quantitative programming. Ini di platform Discord. Ini saya akan menyelesaikan salah satu study plan LeetCode 75 ya. Ini judulnya seperti itu. Dan di video kemarin kita sudah menyelesaikan salah satu problem yang medium, ini reverse word in a string. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan uh, masalah berikutnya, yakni yang berjudul product of array except self. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke soalnya ya. Oke, pada soal ini mari kita baca terlebih dahulu. Di sini diberikan array integer yang bernama nums. Kemudian kembaliannya itu array answer. Ini elemen di array-nya itu equal to the product of all element. Produk itu kalau nggak salah hasil perkalian dari semua array ya. Semua elemen dalam array. Except nums. Berarti kecuali i yang dimaksud seperti itu. Di sini the product of any product is guaranteed to fit. Oke, dikatakan di sini misalkan setelah array yang setelah elemen yang dipilih, misalkan di sini misalkan ini yang dipilih, misalkan sufiksnya ini berarti dia tuh dipastikan fit untuk integer dan bukan long ya. Oke, kita disuruh membuat algoritma yang berjalan dengan ON ya, dengan kompleksitas ON waktunya dan tanpa menggunakan operasi pembagian seperti itu. Oke, di sini misalkan inputnya itu 1 2 3 4, maka kembaliannya akan 24, 12, 8 dan juga 6. Oke, jadi maksudnya di sini misalkan ini di satu ini tidak dihitung. Jadi yang dikalikan tuh hanya 2, 3 dan 4. 2 kali 3 itu 6, 6 kali 4 itu 24 seperti itu ya. Kemudian misalkan yang kedua ini yaitu hasil dari perkalian 1 kali 3 kali 4. 1 kali 3 itu 3 kali 4 12. Itu. Kemudian yang 3 ini yaitu dari 8 itu didapat hasil dari 1 kali 2 kali 4. Kecuali 3 ini sendiri ya, tidak dikalikan juga. Oke. Oke, di sini yang pertama kali di sini pertama kali ada dalam pilihan saya tuh dengan cara brute force ya, atau coba semua. Tapi sepertinya kalau dengan cara brute force waktunya itu tidak sesuai ya dengan yang disuruh di soal. Jadinya simpel saja dengan cara brute force, dengan cara menggunakan dua for loop, nested loop ya. Di sini saya akan buat variabel vektornya dulu untuk menyimpan jawabannya, nama ans answer ya. Di sini saya akan membuat for loop i ini 0 mon i dari panjang dari num. Ingat kalau diberikan vektor pakai fungsi yang size. Oke, kalau string baru fungsi length. Dan di sini ada for loop kedua ya, ini dengan j itu sama dengan 0 juga ya, dan j itu kurang sama size sama ya sama. Kemudian di sini mungkin simple ya, berarti dia akan mengelup tiap elemen tuh dari tiap i. Jadinya di sini saya akan tulis jika j itu sama dengan i, yakni j itu perkalian ini, jika dia sama dengan i berarti tinggal di continue ya, atau di skip seperti itu. Mungkin kalian ngerti ya. Sebentar, saya akan tulis kodenya dulu. If i itu sama dengan j,
tinggal continue. Nah ya, kita harus cari buat untuk perkaliannya dulu ya. Pertama itu kita misalkan buat temp atau temporary. Misalkan kita buat 1 dulu untuk pengkali pertamanya. Nah di sini dalam loop kedua ini kita bisa buat seperti ini. Jika dia itu tidak sama, artinya misalkan kita itu akan mencari indeks yang kedua misalkan gitu. Jadi kita itu dimulai dari 1 kali 1, dari sini itu satunya, agar kita bisa melakukan hal seperti ini. Kali sama dengan tinggal nums.j seperti ini, simpel ya. Kemudian di sini pada akhir setelah loop yang dalam kan kita sudah keluar masih dalam loop yang i, kita akan masukkan hasil dari tempnya ini dengan cara answer pushback, kita masukkan ke dalam vektor answernya yakni temp. Oke, di sini tinggal kita return ends. Mungkin ini salah, kemungkinan salah karena di soal dituliskan must atau harus ya, algoritmnya terus on. Sedangkan jika memakai metode brute force seperti ini, algoritmanya itu kompleksitas waktunya itu on kuadrat biasanya ya, karena menggunakan 2 for loop seperti ini. Oke, coba kita run. Oke, bisa kita lihat di sini ya, di case yang ada diberikan contoh ini benar keduanya. Oke, cara kerjanya itu simpel seperti saya katakan tadi ya guys. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi bila i itu sama dengan j, artinya bila yang dikalikan itu sama dengan, misalkan kita nyari yang 2, tapi 2 kan tidak kita kalikan juga, jadinya saya akan continue atau skip ke perulangan berikutnya pada perulangan yang ini. Jadi misalkan j itu 1 masih dikali 1, ini 1 kali 1, dan misalkan j nya itu 2, tidak, karena j-nya itu 1 ya, soalnya indeks mulai dari 0 seperti itu. Tidak, karena ini merupakan except self seperti itu. Jadinya 1 dikali 1, 1, kemudian 2 ini di skip, kemudian 1 dikali 3 lagi, kemudian dikali 4 ditambahkan itu semua. Jadinya setelah itu kita akan dapat 24 seperti itu ya. Coba saya lakukan submit di sini, jawabannya mungkin salah. Ya benar, TLE atau time limit exceed. Oke, time limitnya terlalu lama. Nah di sini bagusnya LeetCode itu kita dikasih tahu pada test case apa sih solusi yang kita berikan itu salah gitu. Jadi bisa kita tahu apa sih masalahnya. Nah ini jelas sekali ya. Kalau program solusi yang saya buat ini dikasih input seperti ini ya jelas, karena dia akan mencoba semua kemungkinan yang ada di array min 1 ini. Nah oke, bagaimana ya caranya? Oke guys, karena mungkin saya tidak pikirkan ya, saya jadinya mencari jawaban di Google ya, jujur saja. Ternyata, tapi saya akan jelaskan bagaimana sih cara menyelesaikan soal ini ya pada kalian semua, dan saya juga sambil belajar, kita sama-sama belajar ya. Ingat, saya bukan orang pro, saya hanya ingin belajar bersama kalian ini, nonton saya ya di YouTube kecil ini. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana sih solusi yang tepat. Ini mungkin jawabannya itu solusinya itu benar-benar nggak terpikirkan sama sekali sih bagi saya. Jadi di sini saya akan mengasih tahu kalian semua bagaimana sih solusi dari soal yang diberikan yang bernama product of array except self ini. Nah,
Solusinya itu saya ke paint lagi ya. Nah, misalkan kita di test case yang tadi ya. Test case yakni misalkan 1 2 3 4 ya. 1 kita diberikan array 1 2 3 dan juga 4. Oke, ini. Nah, di sini kita itu akan membuat dua array baru dan satu array untuk jawabannya. Nah, dua array ini ada yang bernama array misalkan kanan namanya, array kanan, dan juga ada yang namanya array kiri. Nah, array kanan dan kiri ini ukurannya sama dengan yang diberikan. Jadi ini ukurannya 4 ya. Sini ukurannya sama. 4. Anggap setiap indeks dari 4 ukurannya ini itu mewakilkan sama indeks yang diberikan dari input ini. Misalkan ini saya tulis input ya. Input seperti itu. Nah, sini ada sama ukurannya. Nah, jadi solusinya itu sini saya akan mencari perkalian dari kanan dan juga dari kiri seperti itu. Akan dari kanan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan melakukan for loop di sini, for loop ya. For loop di sini. Nah, dengan indeks yang dimulai dari akhir. Dari akhir inputnya ini dari sini. Seperti itu. Nah, di sini caranya itu bila di kanan ya. Kebalik ya, maksudnya di kiri. Bila di kiri dia. Nanti kita mulai dari kiri ini. Jadi di kiri ini kan elemennya 1. Nah, di kiri dari 1 ini kan tidak ada elemennya. Jadi di sini kita tulis elemen yang di kiri dari 1 itu kita tulis nggak ada ya, misalkan nggak ada emang itu seperti itu. Tapi nanti saya akan ubah jadi 1 saja karena hasilnya sama, berapapun kali 1 jadinya tetap hasilnya ya. Nah, kemudian misalkan pada elemen yang kedua ini di indeks 1. Nah, ada kan ada satu dia elemen di kirinya, ya ini 1. Jadi sini 1 kali 1 seperti itu. Jadi di sini tetap 1 ya. Nah, di sini misalkan dia di sini elemennya kita masuk ke yang nomor 2 atau 3 ya, biar dari 0 itu kan 2 ya, 0 1 2 itu. Nah, di sini elemen di kirinya itu kan 1 dan 2. Nah, di sini kita kan 1 udah dapat dari yang 2 ini. Ini kita bisa ngambil dari yang 1 ini, kita kalikan dengan 2 yang ini. Seperti itu. Jadinya misalkan nanti itu ada banyak elemen sampai sini gitu. Tadi sini bisa sih. Bentar. Oke, misalkan di sini kita cari elemen yang di kiri dari 3 ini. Kan 1 yang sebelumnya. Berarti tinggal 1 dikali 2 ini. Jadinya sini kita dapat 2. Gitu. Nah, misalkan kita masuk ke elemen yang terakhir, ini yang 4. Nah, kita akan cari elemen di sebelah kiri 4 tuh berapa sih hasil perkaliannya, seperti itu. Jadi di sini kan kita dapat 2 dah. Jadi kita tinggal 2, kita kalikan 3. 2 kali 3 sini 6. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Ini untuk yang di kiri. Nah, untuk yang kanan sama, tapi dimulai dari sebelah kanan sini, dimulai dari indeks terakhir dari sini. Nah, di kanan 4 itu kan tidak ada apa. Jadi di sini saya akan tulis 1 seperti itu doang. Seperti itu saja ya. Kemudian berikutnya itu elemen bernilai 3. Nah, sebelah kanan 3 itu ada 4 saja. Berarti di sini saya akan tulis 4. Nah, kita masukkan ke array kanannya. Kemudian kita
Kita masuk ke elemen berikutnya, yakni 2. Sebelah kanan 2 itu ada 3 dan 4. Nah, kita mungkin tidak bisa tahu ya ini berapa ya, gara-gara kita misalkan banyak itu kita tidak mungkin bisa tahu. Jadi kita ambil dari nilainya ini, di 4 ini. Jadi 4 kita kalikan dengan 3. Nah, ini 12. Seperti itu. Oke, kemudian elemen terakhir di sini ada 1, yakni berapa sih perkalian elemen yang ada di sebelah kanan dari angka 1 ini, seperti itu. Akan 2, 3, 4. Di sini kita sudah dapat 12, 3 kali 4 ini. Kita tinggal kalikan 2, yakni 24. Seperti ini. Nah, oke. Ini jika kita sudah dapat kedua array kanan dan juga kiri ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan array jawabannya atau answernya. Misalkan ini array answernya. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu sangat-sangat simple. Misalkan ini array jawabannya. Kita tinggal kalikan yang kanan juga yang di kiri, maka kita akan dapatkan answer dari elemen tersebut. Nah, kenapa kita bisa dapatkan itu? Nah, kita kan yang di kanan ini kan yang nomor 1. Misalkan untuk ini yang 24, ini kan perwakilan dari 1 yang di kanan. Kita itu dapat 24 ini dari perkalian elemen yang berada di kanan dari 1 ini ya, dari elemen 1 ini. Kita dapat yang di kanan, yakni 24. Nah, di kirinya di sini kita lihat di bawahnya 1 karena tidak ada emang ya. Jadi kita tinggal kalikan 24 kali 1, 24. Hasilnya seperti itu. Nah, kemudian di sini sama juga 12 kali 1, 12. Jadinya kita itu mencari hasil perkalian di setiap elemen di kiri dari yang kita cari dan elemen di kanan yang kita cari. Jadi kita bisa dapat 24, 12, ini 8, kemudian 1 kali 6, itu 6. Hasilnya itu sama, ini 24, 12, 8, dan 6. Nah, oke, mungkin semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan yang agak gimana ya, agak gugup saya menjelaskannya. Nah, di sini kenapa kita bisa bilang yang seperti ini tuh berhasil? Nah, karena di sini di soal juga sudah dikasih tahu ya. Makanya di soal tuh seperti ngasih tahu hal yang ini, mungkin ini sudah seperti ada kayak bocorannya sedikit bagaimana sih, ada hubungannya dengan apa sih solusi dari soal berikut ini. Yang ini maksudnya. Nah, di sini tuh dikasih tahu bahwa any prefix or suffix of num is guaranteed to fit 32 bit integer. Nah, jadi dikatakan itu perkalian yang ada di sebelah kanan elemen yang dicari, misalkan yang dicari ini 2 kan. Perkalian dari 3 dan 4 dan seterusnya, misalkan nanti di test case-nya. Itu tuh sudah pasti bisa di bit 32 bit integer seperti itu. Dan dipastikan tidak overflow seperti itu ya, dan tidak banyak. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Misalkan nanti itu di test case-nya ada yang besar, misalkan bilangannya misalkan 10, 2, 5 seperti ini. Di sini juga banyak. Jadinya yang membuat soal itu udah mastiin bahwa hal overflow seperti itu tidak mungkin terjadi ya. Jadinya kita aman menggunakan integer seperti ini. Oke. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Dan prefix ya sama prefix sebelumnya juga akan dipastikan tidak melebihi 32 bit integer. Oke. Mungkin kalau masih ada yang kurang mengerti, silahkan tanya di kolom komentar ya. Sini saya akan langsung mengimplementasikan kode dari solusi berikut ya, yang kanan dan kiri ini. Sini saya akan buat dua vektor ya, vektor dengan integer. Itu yang pertama itu bernama, misalkan kita best practice aja ya, membuat variabel dengan nama bahasa Inggris left dengan ukuran. Nah, ukuran kita buat dulu seperti ini. Dan itu sama dengan ukurannya, yakni nums.size. Oke. Ukurannya itu n. Seperti ini.
Kemudian ada vektor kedua, akan right namanya, itu ukurannya sama n. Dan juga ada vektor answer, ukurannya sama n ya. Nah, oke. Kembali ke tadi ya. Di sini saya akan menggunakan for loop untuk mengisi elemen, misalkan dari elemen kanan terlebih dahulu ya. For loop ini. Nah, di sini tadi saya ada mengatakan kita akan buat elemen kanan itu yang nomor yang nomor paling akhir jadinya itu isinya 1. Karena apa? Karena elemen 4 ini kan tidak ada memiliki elemen di kanannya. Jadi kita tuliskan 1 saja. Caranya itu seperti ini. Tinggal right dengan n kurang 1 ya. Karena index dimulai dari 0 sama dengan 1. Ini. Nah, kemudian di sini i-nya itu sama dengan n kurang 2 mungkin ya. Dan i-nya itu sama dengan i-nya itu lebih dari sama dengan 0 ya, karena index sampai 0. Dan i-nya tinggal di decrement. Ingat di decrement guys, karena kita mulai dari index paling terakhir seperti itu. Nah, di sini jadi di sini tuh kita tinggal seperti ini, right, itu si i itu sama dengan, kita tidak perlu melakukan pushback karena alokasi memori, maksud saya panjang dari vektornya sudah dikatakan di awal ya, ini n. Right, itu sama dengan berarti right i plus 1 dikali dengan 6 bisa diberikan i plus 1 juga. Seperti ini. Oke, mirip ya. Sama ya, seperti yang jelasan yang saya jelaskan tadi. Di sini ada for loop kedua. Ini itu dimulai dari 0. Mungkin dimulai dari 1 saja supaya, karena yang 0 itu kan sudah berisi 1 ya. Yang left 0 itu sama dengan 1. Nah, sama seperti penjelasan tadi, yang di kiri itu berisi 1 ya. Karena di kiri dari elemen 1 itu tidak ada. Kita buat 1. Dan i itu lebih dari, maksud saya kurang dari n. I itu kita increment. Nah, di sini itu ya tinggal sama, tapi bedanya itu dikurang 1 itu isinya. Left next i itu sama dengan left i kurang 1 kali dengan left i, maksud saya nums inputnya ya, i kurang 1. Seperti ini guys. Nah, di sini dengan 2 loop seperti ini, jadi kita tuh udah dapat 2 array ini, yakni array kanan dan juga kiri kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita tinggal mencari membuat array answer-nya ya. Array answer-nya sama, kita pakai for loop juga ya. Ini dimulai dari 0, ingat ya. Sini answer i itu sama dengan left, bebas, mulai left dulu boleh, right dulu boleh, sama right i. Oke, seperti ini. Kemudian sini
tinggal kita return answernya ya. Oke. Jadi di sini kode yang saya buat ini persis yang seperti saya katakan seperti itu ya. Jadi kita dimulai dari kanan, kita cari elemen-elemen yang di kanan saja. Kita kalikan, kita taruh di sini dari elemen yang ini. Misalkan dia 2, kita cari yang kanan, berarti 3 kali 4, ini 12. Kita masukkan di sini, di tempat indeks 2 ini. Misalkan elemennya itu 1, jadi kita dapat yang di kanan itu 2 kali 3 kali 4, ini 24. Jadi di sini itu di posisi 1 itu diisi dengan 24. Seperti itu. Nah, kita coba run. Oke, accepted ya. Oke, di sini coba kita submit. Harusnya sudah lancar jaya ya. Oke, sudah guys. Mungkin memorinya masih banyak ya, karena ini merupakan jujur kalau dari awal saya memikirkan mungkin saya nggak akan kepikiran seperti ini, mungkin hanya kepikiran sampai divide yang pakai pembagian itu saja. Namun saya tadi cari di internet, jadi saya dapat solusinya seperti ini dan saya share ke kalian semua agar kita bareng-bareng belajar, kita sama-sama ngerti ya. Oke, mungkin sekian, coba submit lagi sekali untuk good luck ya. Oke, kok nambah dia rantainya ya. Oke, sekali sekali. Hehe. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya channel ini. Bantu channel saya untuk berkembang. Dan see you guys in the next video, yakni membahas tentang soal berikutnya yang di LeetCode 75 yang masih dalam sub array dan string atau string, yakni di increasing triplet subsequence. Oke. Terima kasih semua. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya.